kejelasan masalah dan dukungan data empirik dari hasil penelitian ini kunci di dalam kita semua menyusun latar belakang. Latar belakang sering teman-teman kurang memahami. Apa bedanya penelitian eksperimen dengan penelitian pengembangan? Apa bedanya dengan penelitian kualitatif? Kira-kira apa bedanya? Mencoba. Stressingnya di mana? Penekanannya di mana? Produknya, Bro. Produk apa? Kalau misal nih, kalau kualitatif itu kan berarti kan memotret gitu ya, Bro, memotret keadaan gitu. Terus kemudian kalau kuantitatif kan melakukan percobaan. Sementara kalau pengembangan berarti ada produk luaran dari penelitian tersebut, Bro. Itu ya. Pertanyaan saya di latar belakang, saya tulis di latar belakang ini loh Pak. Apa yang ditekankan ketika di sini di pendahuluan ini? Untuk penelitian pengembangan dengan penelitian eksperimen ada bedanya nggak? Ayo dijawab, setelah tahun baru. Yes. Sama, Bro. Problem statement, Pak, Prof, Apa? yang perlu ditekankan di latar belakang masalah itu adalah problem statement, state of the art, sama mungkin konsep yang ditawarkan untuk mengisi kekosongan yang luput dari penelitian-penelitian sebelumnya, Prof. Begitu ya, bedanya ya. Izin menanggapi, Prof. Monggo, silakan. Menurut saya ya, Prof, kalau eksperimen kan nanti ada hitungan-hitungan itu ya. Jadi nanti berkaitan di masalah itu ya ada suatu kegiatan pembelajaran di mana nanti kalau itu akan dilakukan penelitian eksperimen, maka di kegiatan pembelajaran itu ada masalahnya. Namun ketika penelitian pengembangan ini menurut saya berbeda, Prof. Jadi berkaitan dengan masalahnya memang nanti harus ada suatu hasil output produk yang dikembangkan kalau berkaitan dengan ya, penelitian pengembangan di mana melihat dari penelitian-penelitian sebelumnya dari segi pengembangan itu dirasakan masih kurang. Menurut saya begitu, Prof. Terima kasih. Ya. Jadi kalau penelitian pengembangan itu nggak ada angkanya Pak ya? Nggak menghitung angka ya? Ya ada, Prof. Di mana? Itu Pak, kalau semester. Iya, kita ngomong lagi sabar, ngomong mau sebut. Di mana Wirna? Kita jadi bingung ya tadi dicari. Jadi bingung ya? Berani. Ngomong orang ini yang ngomong. Orang yang salah benar kok, semuanya benar kok. Lanjut. Mencoba nih Pak. Menurut saya kalau penelitian pengembangan itu dukungan datanya itu kalau saya lebih pada menganalisis kebijakan. Jadi kebijakan apa yang bisa mendukung kita membuat suatu produk yang bisa mendukung suatu kebijakan. Sedangkan kalau kuantitatif itu lebih kepada permasalahan yang ada di lapangan. Kita menyelesaikan. Untuk pengembangan kamu nggak ada yang kuantitatif? Ada, Prof. Ada. Ada. Ya, ada Pak. Nah, ya ada nggak terus nih, sebenarnya nih. Ini kuliah mungkin piye.
izin menanggapi lagi ya Prof nggih. Boleh, silakan. Iya. Udah, Iya. mentok kakek aku ngomong. Nggih, Prof. Nggih, terima kasih. Menurut saya yang tadi Prof berkaitan dengan angka-angka tadi itu nanti penelitian pengembangan itu merupakan menurut saya itu mixed method ya Prof, tapi dalam yang berbeda nanti harus ada produk yang dikembangkan. Jadi berkaitan dengan kuantitatifnya tadi itu nanti ada angket atau kuesioner yang harus diberikan, itu sebagai wujud bagian dari kuantitatifnya Prof. Itu. Kemudian yang menurut saya yang kualitatif juga ada Prof, nanti diberikan wawancara juga. Jadi dari situ nanti kan dari beberapa masalah itu bisa diteliti nanti menggunakan instrumen yang kuantitatif tadi angket, kemudian yang dari kualitatif tadi juga bisa wawancara atau observasi atau dokumentasi Prof. Jadi nanti itu merupakan beberapa yang harus dilakukan di penelitian pengembangan. Kemudian juga ada produk yang harus dihasilkan Prof. Terima kasih Prof. Oke. Ada lagi? Aku mampu yudak loh di normal. Ini sampai gitu. Ini disertasi kok jadi bingung tuh. Apa bedanya pengembangan dengan eksperimen itu? Bedanya apa? Ayo dijawab. Saya lagi nggih Prof. Apa? Saya lagi nggih. Iya, boleh. Iya, kalau ini ngomong orang untuk asih barang kuwi. menurut saya Prof, menurut saya kalau eksperimen itu perlu adanya treatment Prof. Sedangkan pengembangan lebih ke fokus nanti di produknya Prof. Jadi di penelitian eksperimen itu nanti ada kelas kontrol sama kelas treatmentnya Prof. Tetapi kalau di pengembangan memang dalam kuantitatifnya di apa ya itu ada instrumen angket, kemudian nanti juga dari kualitasnya juga ada, kemudian juga ada produk yang harus dihasilkan Prof. Nanti yang harus diseminasikan juga nanti sesuai dengan tahapan-tahapan. Sampun Prof. Sing ngajari sapa jadi ini. Siapa lagi? Komentarnya yang mau ada komentar lagi, silakan kalau ada. Cukup nggak ada? Jadi teman-teman, ya sebenarnya di luar mata kuliah saya ini di sini, ya. Nah, ini secara bodoh. Ini buat takutnya adik kelas S2 itu malah sampai kita pulang kayak. Ya. Jadi penelitian pengembangan itu stressingnya adalah menghasilkan produk dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Kalau itu pembelajaran, ya. Menghasilkan produk dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Eksperimen itu adalah memberikan perlakuan dengan cara memanipulasi lingkungan. Bahasa memanipulasi lingkungan itu orang nyolong bukan ya. Kita mengkondisikan atmosfer kelas, atmosfer lingkungan, atmosfer cara belajar anak yang dampaknya dilihat dari proses pembelajaran itu. Pertanyaan saya tadi sebenarnya ini, ketika teman-teman mau menulis di latar belakang, harus hati-hati. Kalau memang teman-teman itu ingin mengembangkan produk, di dalam penelitian pengembangan, saya ke pengembangan dulu, nanti karena di dalamnya juga ada eksperimennya. Yang menjadi fokus perhatian teman-teman itu adalah variabel yang akan dikembangkan. Saya tanya, kalau kita bicara tentang variabel penelitian,
yang mau dikembangkan itu variabel bebas atau terikat? Jawab. Ayo. Bebas, Prof. Hah? Bebas, Prof. Sopo iki? Yang jawab ini siapa? Atika, Prof. Atika. Kamu yakin? Yang dikembangkan variabel bebas. Yakin? Kita kok putus-putusin dengan kita ini. Putus nyambung. Dengan Bukit Menoreh, Prof. Telepon Progo. Mohon maaf, ya, Prof. Bukit Menoreh, Kulon Progo. J. Kulon Progo kan Bukit Menoreh tuh. Ini kan istilahnya Bukit Menoreh, Prof. Kalau di Progo niku. Kulon Progo ya West Prom. Loh, Prof tahu tak Prof istilah best Prof? Ini West Prom Menoreh, Jerman. Onten Prof Menoreh di sini, Prof. Ya. Di Progo. Iya. West Prom dari Kudo, Goro-Goro Bandara. Ya. Iya, Prof. Jadi teman-teman, tolong nanti kalau mau pengembangan, yang menjadi fokus kajian teman-teman itu adalah variabel bebasnya, bukan terikatnya. Karena apa yang dikembangkan itu biasanya media, yang dikembangkan biasanya adalah strategi, yang dikembangkan biasanya model gitu kan, yang muncul. Sehingga teman-teman ketika mengupas di bab 1 itu yang paling tajam, yang mendalam, itu adalah variabel bebasnya. Jangan variabel terikatnya, meskipun nanti juga diungkap. Tapi fokus utama kajian ini adalah teman-teman melihat, mendeskripsikan kondisi-kondisi pembelajaran yang ada di sekolahan itu, dan melihat kelemahan-kelemahannya apa. Kelemahan yang paling ditekankan itu adalah kelemahan-kelemahan yang terkait dengan variabel bebasnya. Jangan terikatnya. Nah, setelah kamu kupas, kamu analisis, kamu pertajam, baik dari data lapangan maupun dari hasil penelitian sebelumnya. Istilah hasil penelitian sebelumnya itu bisa bentuknya dari artikel jurnal, itu yang paling bagus, paling menonjol. Ada juga bentuknya dokumen laporan, boleh. Setelah itu baru nanti dampaknya dari variabel bebas yang kamu temukan itu, kamu lihat dampaknya, sehingga hasil belajar, kreativitas anak, motivasi belajar anak, itu kan dampak dari lemahnya, kurangnya variabel bebas tadi. Sehingga mengakibatkan kondisi anak, hasil belajar anak, suasana pembelajaran anak, itu kan semuanya masih di variabel terikatnya itu. Setelah itu, kamu berikan urgensi atau pentingnya Anda mengembangkan itu apa. Gitu. Jadi, mengupas masalahnya seperti itu. Karena itu nanti implikasinya ke rumusan masalah. Nanti kita lihat ke bawah. Jangan lupa di akhir latar belakang ini kamu berikan unggulan-unggulan dari apa yang kamu kembangkan itu harus dimunculkan. Kemudian B, kesesuaian identifikasi masalah dengan latar belakang masalah. Jadi cara menilai naskah akademik teman-teman bagus dan tidak itu dari sini. Apakah identifikasi masalah ini dengan latar belakangnya sesuai atau tidak? Karena identifikasi masalah itu merupakan rincian masalah yang datanya telah dipaparkan di latar belakang. Sehingga rincian masalah itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu misalkan itu. Itu adalah ringkasan kesimpulan dari masalah yang ada di latar belakang tadi. Maka dibuat 1, 2, 3, 4 begitu caranya. Biar enak.
Setelah nanti kamu rinci permasalahan yang kamu temukan di latar belakang, kemudian dipilih di dalam pembatasan masalah. Bisa begini. Jadi itu, jadi pembatasan identifikasi itu dirinci. Jadi rincian masalah yang datanya telah diuraikan di latar belakang. Kalau kami menjelaskan di metodologi itu, identifikasi masalah itu sebenarnya berada di poin kedua. Baik data empiris lapangan maupun data empiris dari jurnal dan juga data secara teoritis, mungkin dari temuan tulisan-tulisan orang. Kemudian diidentifikasi itu dirinci. Setelah dirinci nanti dipilih. Maka di dalam susunan proposal penelitian ada istilah pembatasan masalah. Pembatasan masalah itu intinya adalah memilih dari hasil identifikasi masalah. Kalau identifikasi masalah ada 9, mungkin yang kamu gunakan, kamu ambil adalah nomor 1, nomor 4, nomor 6, nomor 7, atau mana nomornya itu. Sesuai dengan judul penelitianmu, sesuai dengan rumusan masalah yang akan kita rumuskan. Nomor C, kejelasan rumusan masalah. Teman-teman, kejelasan rumusan masalah ini yang namanya penelitian pengembangan itu untuk S3 itu ada minimal 5 sampai 6 ya. Kemarin sudah belum ini teman-teman? Di kelas ini sudah diajari belum? Ini udah turu ya tadi. Ampun Prof. Sudah semua ya? Iya. Tolong ini tadi sampai hari ini kalau masih ada itu loh, disertasi kalau cilik SMP gitu. Kemarin ada apa? Rumusan masalahnya itu. Ada 5 itu apa saja? 6 Pak. Ada 6 itu apa saja kemarin? Bagaimana kondisinya, faktornya, implementasinya, tingkat kelayakannya, bagaimana keefektifannya, lalu kepraktisannya. Kok implementasinya teman? Tadi kalau ada implementasi gimana? Diulangi coba. Yang pertama kondisi, lalu apa faktornya, yang kedua, lalu yang ketiga bagaimana implementasinya Prof kemarin. Ingat dari siapa? Ingat dari siapa? Kemarin saya catat dari dengan Prof. Aku kurang ngomong. Yang ini kemarin. Saya itu nggak ngomong segitu loh yang di atas itu. Ini saya salah. Bagaimana pengembangannya Mbak Nurma? Ya, jadi yang penting pengembangannya ya. pengembangannya bukan implementasi itu. Nanti saya dimarahi teman-temanmu itu nanti. Iya, mudah. Bagus itu. Jadi kondisi implementasi saat ini existing, bahasanya ya existing, tahu tuh? Kalau itu di SD ya teman-teman harus mendeskripsikan, melihat, menemukan bagaimana kondisi pembelajaran di SD itu. Kalau itu matematika atau IPA atau kamu fokusnya ke mata pelajaran, ya pelajaran itu yang difokuskan, dilihat. Jangan semuanya, masalah nanti. Karena punya karakter beda-beda toh, ya mata pelajaran itu. Setelah kamu deskripsikan, sering kami ingatkan, kalau itu pembelajaran, teman-teman patokannya gunakanlah komponen-komponen pembelajaran ketika melihat ke lapangan itu. Gurunya, muridnya, kemudian bahan ajarnya, metode strategi pembelajarannya, medianya, kemudian evaluasinya, kemudian hasil belajarnya, itu dilihat seperti itu. Baik, komponen-komponen itulah kondisi-kondisi anak itu.
Setelah data terkumpul, maka poin kedua yang akan menjadi pijakan teman-teman adalah bagaimana kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan dari implementasi pembelajaran DSD dari poin 1 tadi loh. Nah, karena kamu menemukan kelemahan-kelemahan itu, maka kamu punya inisiatif untuk mengembangkan. Apa itu? Ya, yang kamu temukan lemahnya itu apa, sehingga kamu punya keinginan untuk membantu masalah itu dengan mengembangkan produk apa. Ini loh. Baru berikutnya tingkat kelayaan, tingkat kepraktisan, tingkat keefektifan, tingkat kepraktisan. Yang tiga ini silakan teman-teman nanti baca bukunya Niven tahu kan? NEVEEN tahun 99 bukunya itu. Cara mengukur kualitas produk. Itu juga Niven ini dikutip oleh Enkel juga itu. Dasarnya itu bukan sembarangan menanyakan tingkat kelayaan, tingkat keefektifan, tingkat kepraktisan, tidaknya itu, tapi dasar teorinya itu ada. Lah, pertanyaan itu ada 6 itu. Saat ini yang paling lengkap, yang masih update, meskipun banyak disoroti, kalau itu pembelajaran, gunakanlah box and goal yang lengkap. Kalau yang mengembangkan media, gunakanlah Alesitrolib. Kalau hanya mengembangkan bahan ajar, mengembangkan kurikulum, mengembangkan perangkat pembelajaran, itu boleh menggunakan ADI, boleh menggunakan PLAM, boleh menggunakan ACAM, boleh menggunakan ESMAN, apanya itu, atau DIK, KRN, KRI. Tapi kaitannya dengan pengembangan produk yang besar, IT, itu yang paling baik ada tentang elektronik macam-macam itu adalah Alesitrolib. Kalau pendidikan yang akan menggunakan kuasi eksperimen, gunakanlah box and goal. Bisa dipahami? Karena di situ ada risetnya. Risetnya di dalam model itu untuk menjawab, untuk mengantarkan rumusan masalah nomor 1 dan 2 risetnya. Data pengembangannya di sana desain begitu, itu rumusan masalah nomor 3. Uji coba sampai akhir itu nomor 4 ke bawah, sampai uji praktisan sampai itu masuk di situ semua. Kalau itu hanya sebatas pengembangan, tidak ada risetnya, maka teman-teman hanya terbatas pada riset itu gitu loh. Jadi analisis kebutuhan gitu aja. Meskipun dituntut juga ketika analisis kebutuhan itu, kalau saya yang uji, saya yang bimbing biasanya, coba kamu perdalam. Analisis kamu tidak hanya berhenti di kebutuhan saja, tapi harus kamu gali betul informasinya tentang kondisi pembelajaran yang ada. Kamu harus menganalisis apa masalahnya, apa kebutuhannya, dan apa potensinya. Ya, gampang toh cara milihnya. Jadi pemilihan tadi terkait dengan model-model itu juga sangat berkaitan dengan rumusan masalah. Untuk mengentaskan masalah itu maka saya menggunakan rumus ini gitu. Silakan, kemudian ada diskusi, pertanyaan.
usah bingung. Itu saat semester aja rampung kok disertasi itu loh. Nah digarap kok. Ya. Kalau dikerjakan kan selesai itu. Saya Pak, Monggo. kalau menurut Niven tadi kan uji produk tadi untuk melihat kelayakan, keefektifan, dan kepraktisan. Nah, antara kelayakan sama kevalitan itu sama atau berbeda, Pak? Kalau di event itu isinya kevalitan, bahasanya di sana validity, kevalitan. Diterjemahkan di dalam riset itu ada kelayakan. Kelayakan itu ada dua, kelayakan konseptual dan kelayakan operasional. Kelayakan konseptual itu ya ahli-ahli itu, content validity kalau distilahkan di situ, validitas isi. Ahli akan menilai perangkat-perangkat yang kamu buat, produk yang kamu hasilkan itu layak tidak. Dinilai dengan penilaian yang kamu siapkan. Formnya juga ada, sudah tersedia banyak. Mulai dari desain covernya, pewarnaannya, kertasnya, bahasanya, alurnya, semua kelihatan. Sedangkan yang kedua adalah yang operasional. Yang operasional itu kalau di Block and Goal itu ada uji satu-satu, ada uji lapangan terbatas, itu ya, itu operasional. Itu validity tadi. Kemudian kalau yang kedua, keefektifan, itu biasanya untuk mengeceknya itu menggunakan eksperimen biasanya. Meskipun sebenarnya tidak harus sering eksperimen, di PAR pun boleh, participation assessment riset pun boleh harusnya. Tapi biasanya teman-teman lebih mudah pakai eksperimen. Kalau S1 pakai Bansos Group, S2 itu masih diizinkan, tapi S3 minimal kalau ingin melihat keefektifan menggunakan kuasi eksperimen. Bisa dipahami? Kuasi eksperimen yang mana? Yang paling mudah teman-teman nggak usah menggunakan time series, tapi gunakanlah pre-test, pre-post test, control group design, non-equivalent group design. Ya, pre-post, non-equivalent, control group design. Itu untuk menguji keefektifan. Dari rumus itu tolong, kalau itu ada kelompok kontrol itu menjadi biang keladinya di latar belakang. Itu caranya. Sehingga menjadi biang keladi itu menjadi kelemahan-kelemahan di bab 1 tadi. Kemudian kamu ingin mengentaskan masalah itu, kamu cobakan ya produkmu tadi. Bisa nggak mengatasi masalah itu? Maka teorinya dimunculkan juga di bab 2, kelompok kontrol itu. Jangan datanya tiba-tiba. Itu. Kemudian yang kepraktisan itu adalah hasil testimoni dari guru dan guru dalam hal ini pengguna. Sementara yang murid adalah sebagai pelaku. Gampang tak? Ya, dibayangkan rampung misalnya. Disertasimu rampung berarti ya. Nah, kata kunci pengembangan itu adalah setelah referensi tersusun dengan baik, produk, kalau sudah membuat produk, sudah divalidasikan, itu sudah 75% di dadaku, aku selesai, gitu loh. Cuma pertanyaannya bisa nggak, kan gitu tuh? Yuk, apalagi yang ditanyakan? Saya bingung, mana yang bingung? Silakan kalau bingung ditanyakan. Nguasain do bingungan nih yang ngopo gitu loh. Izin Prof. Ya apa?
untuk melihat kepraktisannya bagaimana Prof? Pikiran ngomongin itu testimoni kepada user atau pengguna produk, calon pengguna produk. Siapa itu? Siswa, guru Sopo. dan siswa. Guru dan Siswa. guru dan Maaf Prof, tadi kepotong pas lagi dengan jelasin macet-macet. sing macet apa nih? Suaranya Prof. Oh, suara saya macet ya? Ya nggak apa-apa. Lancar bro. Iya, apa lagi? Apa lagi? Ayo buat ayo yang mobil kuliah orang mobil itu enak-enak dunia saiki. Buat nyanti gue. Kalau bantu kamu yang ini Novik, keluar yang ini arep mangan malah gue yang mobil. Ini bagus ke rumah siang. Bu Susi sudah namanya Susi Lawati. Belum rumah juga ya. Rumah juga belum Terus kalah ngantuk gue. Izin bertanya nggih, Prof. Boleh silakan, tak tunggu kok. Apakah ada batasan sekolah yang akan diteliti nanti, Prof? Kira-kira minimal berapa, Prof? Nanti untuk Untuk penelitian apa ini? pengembangan, Prof. Nanti berkaitan dengan eksperimennya, Prof. Pengembangan. Nah ini yang menjadi kacau beliau itu seperti itu. Kau mikir aja kalau berjumlah sekolah, engkau jumlah sekolah ini produkmu tidak non disik. Produkmu kamu jadikan dulu. Dan nanti setelah jadi, oke, baru melihat. Kira-kira yang sesuai dengan karakter produkmu itu kira-kira di mana? Sekolah mana? Apa sekolah itu memungkinkan untuk menggunakan random tidak gitu loh. Karena biasanya untuk mengeksperimenkan produk pengembangan itu karena menggunakan multistage. Bang multistage lah. Multistage itu banyak tahapan. Banyak tahapan itu pertama mungkin teman-teman menggunakan dulu mengambil satu kabupaten. Okean turun ke kecamatan. Turun lagi dari kecamatan ke kelurahan kan gitu kan. Itu kalau masyarakat. Sementara kalau SD kan banyak. Biasanya kamu tentukan untuk eksperimennya itu menggunakan gugus misalkan. Dabin atau gugus ya itu ya. Pokoknya itu lah. Kemudian kamu menentukan ciri-ciri populasi. Kira-kira populasinya siapa? Masih ingat populasi itu apa? Jangan-jangan nggak tahu kamu nanti. Apa populasi? Ilham. Populasi ini apa? Iya bro. Populasi itu apa? Jangan-jangan nggak ngerti aku ngomong populasi. Dikira gedok atau apa gitu ya. Apa populasi? Populasi itu adalah jumlah yang akan diambil untuk riset bro. Jadi keseluruhan bro. Keseluruhan apa? Keseluruhan responden bro. Kayaknya seperti itu, bukan responden gitu. Dalam dokter lagi, masa populasi harus ngerti gimana gemes kayak aku ujian kan, katanya saya mendatari yang populasi subjek penelitian aja. Lagi aman kayak baru semester 1 loh, belum menjelang ujian. Lah masih ujian aja, naskahnya saya baca kok, lucu-lucu aku gitu kok. Dokter loh, calon dokter loh. Tapi kan bilang ada promosi, berpromosi kok, naskahnya lumayan ini. Jadi populasi itu teman-teman nanti kalau ingin memilih menentukan itu adalah keseluruhan unit analisis yang ciri-cirinya telah ditentukan. Jadi ketika teman-teman mengambil populasi, menentukan populasi itu
sudah punya pertimbangan, sudah punya kriteria. Nggak sembarangan semua diambil gitu loh. Tapi ada ciri-cirinya, ada karakternya, ada pertimbangannya gitu. Jadi tidak semua SD bisa jadi populasi kalau memang nggak masuk ke kriteria penjenengan, nggak bisa jadi populasi. Nah dari kriteria tadi yang kamu tetapkan, kira-kira dari satu kecamatan, itu jadi berapa sekolahan yang bisa diangkat. Gitu. Misalkan kamu menentukan sekolah yang memiliki siswa 2 kelas, misalkan gurunya minimal ini, itu peneliti yang menentukan, bukan orang lain. Biar membatasi dia tidak banyak, banyaknya ada kriterianya, tidak masuk kelompok itu, gitu loh. Nah setelah nanti dengan kriteria itu kamu lihat hanya ada 6-7 sekolahan, mulai kamu menentukan random saja 2 kelas itu, 6 kelas itu mana nanti gunakan untuk penelitian. Terutama kita memilih sekolah-sekolah yang potensial dan seimbang. Kemudian setelah itu baru ditentukan kira-kira kelas mana yang dipakai untuk kontrol dan eksperimen. Jangan begini, ini yang sering konyol juga itu. Satu sekolahan penuh ini untuk kontrol, sekolahan penuh ini untuk eksperimen. Padahal kelasnya di situ ada 2 kelas, 3 kelas. Yang baik itu adalah seandainya satu sekolah itu ada 3 kelas atau 2 kelas, yang satunya juga 2 kelas, satu untuk eksperimen, satu untuk kontrol sekolahan itu. Kemudian sekolah lain lagi nanti satu kontrol, satu eksperimen gitu loh. Biar fair, nanti datanya boleh kamu gabung sekolah A dan sekolah B tadi, tapi kelasnya yang berbeda tadi. Nah, ketika menentukan memilih mana yang kontrol, mana yang bebas secara random, ya itu diacak dengan undian. Kemudian menentukan kelas ini, ya menentukan sekolah ini, itu adalah proposif. Ketika kita beri perlakuan, satu kelas semua anak diikutkan dalam perkuliahan, dalam pembelajaran, itu namanya klaster. Maka multistik tadi, purposive, klaster, random, sampling, gitu loh istilah lainnya. Jadi 2 sekolah nggak apa-apa kok untuk mengeksperimenkan ini. Yang penting tadi kelasnya harus paralel gitu loh, bukan satu-satu. Nah, jumlah muridnya berapa? Nah, SD berapa jumlahnya? Yang penting satu kelas untuk penelitian kuas eksperimen, semua anak dalam kelas itu wajib diikutkan. Karena di situ ada kaidah namanya intagroup. Intagroup itu adalah penelitiannya bersifat klaster. Semua siswa yang ada di kelas itu diambil menjadi sampel. Jadi nggak terikat ya. Ini Pak tadi ya, yang tanya tadi ya, jumlahnya berapa. Yang penting teman-teman tentukan kriterianya, kemudian ada berapa, ambil aja itu melalui purposive, sampling, sampel bertujuan. Ada? Silakan kalau ada. Ini contoh bab 3. Udah kelihatan belum? RND. Ya, RND menggunakan alesitrolid tadi. Ini yang teman-teman yang mau penelitian tentang media pembelajaran. Ya, ini alangkah baiknya menggunakan ini alesitrolid ini. Ada 3 fase: planning, design, development. Ternyata isinya juga di dalam planning itu dimulai dulu analisis masalah dan kebutuhan. Sama kan? Di penelitian book and goal itu. Kemudian melakukan perancangan dan deskripsi ide, menentukan tujuan, kemudian menyusun desain, buat rancangan-rancangan tadi.
Kemudian di sini ada istilah mengembangkan penggabungan komponen, kemudian melakukan uji alfa, uji beta. Jadi uji beta itu uji lapangan terbatas. Ya uji alfa, ya uji alfa itu yang terbatas itu. Oke, silakan tanya lagi. Kok ngantuk, agak tenang kayak gini memang ngantuk. Siapa yang tanya? Cukup? Ya terus pengen rampung kita ini. Mungkin bisa minta contohnya Prof nanti biar bisa dipelajari Prof. Soalnya mungkin. Contoh apa? Apa yuk? Penelitian pengembangan Prof. Contoh ini. G dari bab 1 sampai bab 3. Ampun meneh, rampung loh gue. Betul Pak Bayu. Betul Pak Bayu. Ya bab 3 dulu aja lah, dipelajari dulu. Ya bimbingan saya beri nilai lainnya nggak? Biasanya nggak saya beri. Ini salah loh ya, seperti ini juga salah ya. Jangan diikuti ini ya. Gambar ini loh. Gambar ini gambar salah ya, teman-teman ya. Padahal ini dia dokter loh nih. Desain aslinya seperti itu. Ada gain score, prepos. Iya salah juga itu. Kenapa kok menggunakan analisnya pakai gain score itu untuk apa gitu? Ini t-test. Ini teman-teman misalkan di sini gambar tadi ya. Gambar ini statistiknya. Ini berimplikasi ke statistik. Itu O atau 0. Ngomong aja coba O atau 0. Penyakit tenan. O. Kok kamu katakan O? Karena temennya X, Prof. Oh, temannya S. Sama-sama huruf, Prof. Pintar lagi. Nek, oh temannya S. X. Nek, oh temannya. Iya, iya. Nah, itu anaknya jalur S akhirnya kamu, ya dah. Anaknya denger, mana Bu S-nya, gitu ya. Izin bertanya Prof. Boleh. Ya, apakah ada rekomendasi buku metodologi yang pantas untuk kami pelajari Prof, yang bahasa Inggris? Kalau nanti bisa dicari. Saya punya Book and Call, bukunya Salkin, ya, Creswell, Iya Prof. kemudian Tuckman, ya, nah Tuckman tuh eksperimen kalau Tuckman itu. Book and Call itu bukunya segini. Ya lumayan lah, rontok kantor situ ya. Kuliah S3 ya kutu bukunya kantor tuh ya. Masa bukunya raka kantor. Iya mau O atau angka 0 tadi. Oh, Prof. Oh, Prab. Apa kok O? Sampai dia lucu banget gitu ya. Ya Raya ini kan ditulis teko ambil dokter perang ini ngerti bedanya tuh. O itu singkatan apa? Nah itu O. Ya lucu nih. Iki nek O.
Sing atasan apa? Anak sapa nih? Teman-teman, oh itu artinya observasi. Oh itu singkatan dari observasi. Jadi itu kelompok eksperimen. Biasanya di depan O itu ada R. Paham toh? R itu apa? Ya orang ngerti meneh. R itu random. Artinya ketika teman-teman itu mencermati, meneliti atau mengadakan desain itu sampelnya diambil secara random, sehingga di situ ada O1 itu observasi 1 itu pre, kemudian X itu perlakuan, O2 itu adalah observasi 2 itu post testnya, O3 itu pre untuk kelompok kontrol, sementara O4 itu adalah post test untuk kelompok kontrolnya. Eling-eling gue mulai ning Papua kono. Nanti itu observasi ya. Aduh. Ya enggak apa-apa lah kayak kuliah kok ya. Erane Yogyo darat kandani. Gue mulai minimal ada ngerti. Itu O. Strip. Ya, strip itu bukan berarti tidak ada perlakuan ya, teman-teman. Nanti saya menjelaskan. Strip itu kontrol itu bukan tidak ada perlakuan. Ada perlakuan namun tidak dimanipulasi. Atau tidak ada perlakuan khusus gitu loh. Jadi kelompok kontrol itu ada, tetap dia mengajar sebagaimana adanya. Sedangkan yang kelompok eksperimen itu adalah diberikan gitu loh, sehingga ngerti. Saya dicermati saya, kan ngerti. Wah bahaya ini teman-teman ini. Beda kayak karo orang kontrol kok ya lagi reso iki. Yuk, apalagi yang ditanyakan? Ini bingung-bingung itu. Nah contoh nanti bab 3 tak kirim dulu, bab 3 dulu kan ngerti. Permisi Prof. Monggo. Yang strip itu kenapa nggak dikasih X2 aja Prof? Di dalam konsep punya tidak dimunculkan. Karena tidak ada perlakuan. Kalau ada perlakuan, kecuali kita juga memberikan perlakuan, kita beri X ya. Tapi kalau itu tidak kita berikan manipulasi atau perlakuan, kita berikan strip. Kalau penelitiannya perbedaan, misalkan teman-teman ingin melihat perbedaan pengaruh PJBL dan jangan dengar lo ya perbedaannya, dan inquiry terbimbing terhadap kemampuan berpikir kritis dan kemandirian belajar anak, itu baru kamu berikan X ya. Pak, karena dua-duanya membuat manipulasi gitu loh. Tapi kalau kami itu hanya membiarkan adanya kelompok kontrol tanpa adanya perlakuan khusus, berikan strip itu. Di bukunya Salkin juga begitu, di buku Nelek Tukiman, bukunya Takmen, kok Tukiman ya. Takmen itu Tuckman, Takmen. Itu ya seperti itu. Bukunya Pak Giono malah harus nonton aku nih. Ya nanti dilihat aja lah. Ya Prof, makasih. Kalau mulai mau ketemu masih ada waktu 3 menit. Pokoknya nih teman-teman, masalah riset jika ada kesulitan boleh tanya. Ya di Jogja boleh ke kantor saya, ya. Alhamdulillah. Ya, Prof. Alhamdulillah Prof. Terima kasih. Ya, terutama yang di Jogja ini, Maneman di Jogja nanti, ya. Iya Pak. Dan nanti tak Iya Prof. nanti kesini bareng-bareng mau 5 orang 10 ya nggak apa-apa. Yang di rumah ya nanti biar usul gitu aja ya. Ini kakak kelas tuh ya begitu. Nih kamu nggak ikut-ikutan ya. Kemarin tuh apa? Sejak kemarin apa itu?
mobil selak mulai itu aja. Siap tahu buat pros lain udah selesai tadi. Pros lain kan produknya penelitian kan udah proposal. Teman-teman harus rampung itu. Nanti saya kirimi yang Adi sama yang ini, yang apa ini? Alasitrolip ya, contoh ya. Bab 3-nya saja. Bab 2, bab 1 pakai ini nanti kan ganti-ganti ongkodok itu nanti. Prof, ngapunten, mau tanya. Nomor ini kirimin aku ya. Prof, Ya, yang ADI itu untuk pengembangan penelitian atau penelitian umum? kalau ADI itu hanya penelitian pengembangan. Oh ini yang rekeningmu, oh, jam 10 bisa katakan ya. Sorry. Bedanya begini teman-teman. Kalau penelitian dan pengembangan itu kan ada dan di situ research and development. Kalau pengembangan itu kan teman-teman hanya mengembangkan berdasarkan analisis kebutuhan. Maka di situ muncul analisis kebutuhan kan itu kan. Contohnya di ADI. ADI itu berbunyi analyze, design, kemudian di situ apalagi D-nya lagi development, I-nya adalah implementation, terakhir apa? Implementasi, Ya, evaluasi. evaluasi dan implementasi dan evaluasi gitu toh. Ya. Oke, teman-teman, ini karena saya harus menguji S2 ini juga penelitian pengembangan ini. Nanti segera saya kirim ini, silakan teman-teman jika ada pertanyaan, silakan data yang di Jogja mau ke kampus ya monggo saya izinkan, yang di rumah ya monggo lah saramu piye. Saya bisa nanti saya enggak ada acara penting ya tak jawab. Mohon maaf sementara ini dulu teman-teman, untuk tugas nanti saya susulkan ya. Sementing ini dulu. Oh, Jangan dulu aja lah. Yang penting begini A toh. Yes, Prof. Begini A nih ya bisa jawab pertanyaan. Nanti Mas Ayatullah harap ujian presentasi rasih lulus. Itu loh. Hebat itu. Ayatullah itu udah disertanya jadi itu. Dengar revisi sedikit bisa ujian itu. Pangapunten bincang-bincang sios jam kali kelas sakit nih Romo. Wah ya itu saya rada susah itu, ternyata ada acara juga itu. Nanti kesini mana? Sudah selesai diambil gitu aja lah. Ya, sudah lumayan baik ini. Nanti tinggal beberapa kali sudah nanti semester 5 atau semester 6 nanti ujian kamu maunya. Semester 6 Romo. Semester 6 aja ya, jangan 5 ya. Kalau cepat gitu. Nanti kasihan teman-teman di sini tuh loh, udah rampung-rampung nanti. Oke, luar biasa ini. Rajin ini Mas Yatullah ini. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ada salah. Mari untuk teman siang ini kita akhiri dulu dengan doa syukur. Doa syukur disilakan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wes Wahyu yang turun nang mobil waktu kuliah. Oke, nanti saya kabari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bro. Dulu ya. Ya, Ramadan baru. Minta maaf semuanya. Iya, Ya. Bro. Ya, nggak ada salahnya. Oke, sip, mantap. Yeah. izin lu teman-teman. Izin juga teman-teman. Bubar.